Assalamualaikum, hello friend, kembali lagi di channel saya Putri Sriwayuni. Baiklah, hari ini saya akan menunjukkan cara-cara merawat anggota tubuh. Yang pertama ada rambut, ada mata, ada hidung, mulut dan gigi, ada kulit, dan ada kamu. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana kita merawat rambut. Yang pertama, kita harus rajin-rajin keramas agar rambut kita tetap terjaga kebersihannya, terutama dari ketombe maupun kutu. Yang kedua, kita harus rajin untuk memberikan minyak kepada rambut kita agar rambut kita terjaga kesehatannya. Yang ketiga, untuk merawat rambut atau memperindah rambut kita lagi, kita harus mensisir rambut kita agar rapi dan enak dipandang. Baiklah, yang kedua adalah cara kita merawat mata. Mata sendiri harus kita rawat dan kita jaga agar kita tidak menggunakan kacamata sedini mungkin. Lihat anak-anak sekarang banyak menggunakan kacamata karena tidak pandai merawat matanya. Cara pertama dalam merawat mata yaitu sekarang banyak IT yang dapat merusak mata kita melalui pencahayaan komputer, handphone, televisi, dan media elektronik lainnya. Cara agar kita terhindar dari yang namanya rabun, kita tidak boleh menonton, membaca, maupun melihat media itu secara dekat. Minimal kita membaca itu adalah 30 cm dan minimal kita menonton itu adalah 60 cm atau bisa dengan 1 meter. Terus yang kedua, kita harus banyak-banyak mengkonsumsi sayur-sayuran seperti wortel, jeruk pipit, dan sayuran-sayuran lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan kita melihat atau untuk menjaga kesehatan mata kita. Yang ketiga, dengan cara kita jika terpapar langsung oleh debu, kita bisa menggunakan install sebagai pembersih mata agar tidak terjadi iritasi langsung. Baiklah, yang ketiga adalah bagaimana cara kita merawat hidung. Merawat hidung sendiri yaitu dengan cara kita masukkan cairan ke dalam hidung agar kotoran yang berada di dalam hidung melembik. Jadi kalau kita bersihkan dengan air dengan jari atau dengan kain yang dibasahi air, maka kotoran tersebut akan mudah terangkat. Tapi jika kotoran tersebut keras, kita memaksa untuk mengeluarkan kotoran tersebut, kemungkinan bisa terjadi luka di dalam hidung kita. Jadi sebelum kita melakukan pembersihan di dalam hidung kita, sebaiknya kita basahi dulu dengan air agar kotoran tersebut lembut dan mudah diangkat dan dibersihkan. Keempat, yaitu cara kita merawat mulut dan gigi. Mulut dan gigi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika kita memiliki masalah bau mulut, tentu saja kita bakalan sabar ketika berbicara kepada lawan bicara kita. Begitu juga dengan gigi. Kalau tidak bersih dan sehat, dia akan menimbulkan masalah penyakit gigi. Cara kita merawatnya itu dengan cara menggosok gigi 2 kali sehari, dan yang kedua bisa saja kita mencabut gigi kita yang bolong atau keropos agar mengurangi bau mulut kita. Karena bau mulut sendiri bisa ditimbulkan karena adanya lubang gigi yang tidak terangkat atau lubang gigi tempat bersarangnya kuman. Yang kelima adalah cara
terus mengeluarkan suara, maka kemungkinan kuping kita akan mendapatkan penyakit seperti gangguan pendengaran atau bisa disebut dengan penyakit cornean. Bagaimana cara kita menjaga dan merawat telinga kita? Dengan cara, sekarang kan banyak cairan-cairan untuk mengeluarkan kotoran telinga kita. Kita masukkan atau kita teteskan telinga kita agar kotoran-kotoran tersebut lunak sehingga mudah dibersihkan. Lalu kita ambil cotton bud dan kita bersihkan. Jangan sampai terlalu dalam, karena jika terlalu dalam akan terkena gendang telinga yang dapat merusak sistem pendengaran kita. Yang kedua, jika kita tidak berani dalam membersihkan telinga kita sendiri, kita dapat melakukan pembersihan telinga di klinik atau puskesmas atau rumah sakit terdekat yang bisa membersihkan telinga kita. Yang keenam adalah bagaimana cara kita merawat kuku. Kuku yang panjang dapat menyimpan jutaan kuman di dalamnya. Karena jika tidak dibersihkan, kuman itu akan menempel. Ketika kita memegang sesuatu, memegang benda dan barang, hendaknya kita harus mencuci tangan kita sampai air itu mengalir dan masuk ke dalam celah-celah kuku kita, agar kuman yang mengendap di dalam kuku kita tidak masuk ketika kita makan menggunakan tangan. Cara merawatnya yaitu dengan satu, kita rajin membersihkan tangan dengan cara menggunting kuku. Menggunting kuku bisa saja dilakukan 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu, tergantung dengan pertumbuhan kuku kita. Kadang ada kuku orang yang cepat tumbuhnya dan ada kuku orang yang lambat tumbuhnya. Yang kedua, dengan cara kita selalu menjaga kebersihan kuku kita. Ketika terdapat kotoran di dalam celah-celah kuku kita, hendaknya kita mengorek kotoran tersebut agar kuku kita tetap bersih dan terjaga kebersihannya. Walaupun memiliki kuku yang panjang, kita harus tetap memperhatikan kesehatannya. Jadi itulah cara merawat kuku. Yang ketujuh adalah cara merawat kulit. Yang teman-teman ketahui, kulit adalah bagian terluar dari anggota tubuh kita atau pelapis organ tubuh kita yang berada di dalam. Cara merawat kulit dengan mandi 2 kali sehari, yaitu melalui sabun yang kita gunakan saat mandi. Kita dapat menggosok-gosokkan seluruh kulit kita agar dapat bersih dan terhindar dari kotoran yang menempel di tubuh. Jadi dengan begitu kulit kita akan terjaga dan terawat dari kuman-kuman. Yang kedua, dengan cara kita banyak mengkonsumsi sayur-sayuran maupun buah-buahan, terutama buah-buahan yang mengandung vitamin C, karena vitamin C sangat bagus bagi kulit kita. Yang ketiga, dengan cara jika teman-teman memiliki hembody atau body lotion, dapat digunakan ke seluruh kulit kita secara merata agar terjaga keelastisan kulit kita dan kesehatan kulit kita. Baiklah, sekianlah dari pemaparan saya tentang cara merawat anggota tubuh. Teman-teman sudah paham dan mengerti bukan? Maka dari itu kita harus mulai merawat dan mencintai diri kita dengan cara melakukan dan menjalankan cara-cara merawat anggota tubuh agar kita terhindar dari yang namanya penyakit-penyakit anggota tubuh tadi. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Saya Putri Siwayuni. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.